Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Grahito Channel. Kali ini kita akan mengganti pirodo roda belakang mobil ras. Jadi tahapannya ban depan harus diganjal dulu. Kemudian baru bagian belakang itu dipasang dongkraknya. Jadi disetting dongkraknya, tapi baru disetting, mobil belum diangkat ya, posisi roda masih tapak. Ini dilakukan seperti hasil inspeksi kemarin. Itu ternyata ada bunyi sewaktu diinspeksi, diputar roda belakang yang sebelah kiri itu ada bunyi ya. Jadi kita mau buka dan sekalian mau ganti kampas belakang atau pirodo belakang. Jadi sudah dipasang dongkraknya tapi belum diangkat, hanya kenceng aja. Baru kemudian dibuka, dikendorkan bautnya, tapi bukan dibuka ya, dikendorkan semuanya. Nah, kalau sudah kendor, nanti diangkat lagi dongkraknya sampai roda terangkat. Baru itu bautnya dilepas kalau sudah diangkat. Tapi pada saat didongkrak itu baut sudah kendor ya, baut sudah kendor. Jadi efek pemasangan pirodo yang salah ini ternyata bisa macam-macam. Kalau setelan pirodo atau setelan kampas rem itu tidak dikendorkan dulu atau dipendekkan dulu secara minimal, itu bisa tidak pas, atau pada saat rem dilepas ternyata dia tidak ternyata kepanjangan itu. Jadi setelannya terlalu panjang sehingga pirodonya tidak bisa mengikuti karena keganjal sama setelan pirodo itu. Jadi harusnya dikendorkan minimal. Ini kayak setelan rem cakram yang lain, bukan rem cakram, rem tromol pada motor atau rem tromol pada sepeda zaman dulu itu. Nah, jadi itu kan ada setelannya. Ini sama aja di dalam apa sih namanya, di dalam tromol itu ada setelan ininya, setelan tromolnya, dan itu harus di setel minimal, jangan di tengah nanti, soalnya kalau pas dilepas, karena apalagi ininya baru kita kan kampas remnya baru, jadi dia tidak bisa napak ke master rem, ke bagian master rem, sehingga dia akan goplak. Nah, ini efeknya ternyata bermasalah. Kalau jalan dia karena goplak, dia bisa menyentuh bagian tromol, menyentuh bagian yang bersentuhan dengan kampas rem, itu bagian tromol. Dan pada saat jalan dia karena berputar terus, kadang-kadang posisinya nempel, kadang tidak, itu karena goyang ya. Nah, ini saya alami, ternyata itu kalau posisi miring atau posisi nanjak itu bergetar, dan getarannya itu sampai ke dashboard, terasa ke dashboard. Tapi kalau posisi rata dia tidak bergetar, tidak ada gesekan, dan itu bunyi drut, 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 seperti itu. Nah, ini ternyata akibat dari setelan kampas rem yang tidak benar ini ya. Jadi ini ternyata mengakibatkan getaran seperti itu. Hal ini sudah ditanyakan ke dealer pada waktu itu, sudah sampai ke dealer. Ini saya mobil ada masalah bunyi sampai ke dashboard, dan dealernya itu sampai naik di mobil saya. Kemudian kita ikutin di jalan, dan dia ternyata tidak ada solusi apa-apa, tidak tahu bagian mana yang menyebabkan getaran, karena udah dicek bagian gardan normal, kemudian di bagian malah pernah ganti di
apa itu bearing bagian belakang itu juga bunyi tetap ada, jadi itu tidak ngaruh, tidak berpengaruh, tidak efek dari situ. Ternyata sepele, masalahnya adalah kampas rem yang bergesekan dengan tromol pada saat jalan, padahal tidak direm begitu. Nah ini harus jadi cara memasangnya ini seperti biasa, seperti orang masang gampang ya. Kalau kita bingung cara masangnya, pada saat bongkar kita bikin videonya, kita foto bagian-bagian partnya satu demi satu, jangan sampai terlewat, sehingga nanti pas masang lagi kita tidak bingung, tidak usah nanya ke sana kemari, cukup buka videonya pas buka atau di foto bagian part-partnya itu. Jadi itu memang banyak per di situ, kadang-kadang posisinya ini bingung, posisi pernya di mana, ini masangnya di posisinya di mana, kan membingungkan. Jadi dibuat video pas bongkar, pada saat mau pasang lagi kita perhatikan lagi videonya kalau bingung. Jadi tadi pas buka bagian tromolnya itu lengket, dia nggak bisa dibuka, jadi harus menggunakan baut. Diputar bautnya, itu ada tempat baut itu di tromol itu, tutup tromolnya itu ada bagian baut, kita cari baut yang pas, yang agak panjang, kemudian kita putar, maka dia akan mendorong keluar sehingga terbuka ya tromolnya. Kemudian ini juga ada yang susah tadi, bagian keling yang di tromol dan rem tangan itu juga susah, itu bongkarnya agak susah, jadi mungkin harusnya beli part lagi, tapi saya ganti dengan dipasang baut, diganti dengan baut, jadi nanti kalau buka lagi nggak usah pakai tang jepit gitu, langsung dibuka pakai kunci aja. Jadi ini sudah terpasang ya, sekarang ini masang. Nah ini nanti ketahuan kalau pas masang tromol itu nggak masuk, karena itu jadi mekanik itu tidak nyetel minimal bagian apa. Nah ini bagian ininya, bagian rem yang nempel ke ya setelan setelan tromol ini tidak di setel minimal, malah yang dibuang minyaknya, minyak remnya. Itu salah, harusnya ini minimal dulu sampai tromolnya bisa masuk, bukan dibuang minyak remnya. Karena sebenarnya begini, minyak rem kanan, roda kanan dan roda kiri itu posisinya setimbang, nggak mungkin tinggi sebelah gitu posisi minyaknya. Jadi nggak perlu yang sebelah kiri dibuang minyak, sementara yang kanan dibiarkan. Ya memang dia akan menjepit gitu, tetapi itu jadi tidak seimbang, jadi tidak perlu. Yang harus disetel itu bagian setelan tromol, dipasin sehingga dia nempel di master rem gitu. Jangan sampai koplak, gitu aja. Kalau itu udah bener, nanti nggak akan terjadi masalah-masalah getaran seperti yang saya sebutkan tadi. Ini adalah bagian setelan pirodo. Jadi seharusnya sebelum dipasang dia harus disetel minimal dulu atau diputar searah putaran jarum jam sampai mentok baru dipasang. Bisa dipasang sampai diputar sampai mentok atau dipasin dengan master rem, posisinya itu. Yang penting tidak goyang waktu ditempelkan ke master rem, itu tidak goyang.
kita koplak 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 gitu. Itu kalau koplak masalah pas jalan itu tadi bisa bergetar. Nah ini sekarang dipasang per-pernya. Nah ini yang sedang dipasang adalah bagian pengunci putaran untuk setelan. Jadi kalau sudah dipasang itu, nanti kalau posisi mau nyetel ulang, itu tidak bisa diputar searah jarum jam. Dia hanya bisa diputar berlawanan jarum jam, sehingga kalau sudah dipasang itu kan mekanik bingung itu mau nyopot lagi, harus dicopot dulu. Kalau enggak bisa, cuman harus ditahan pakai obeng, kan repot. Seharusnya sebelum masang itu diputar dulu searah jarum jam, bukan pas sudah dipasang diputar-putar, itu malah repot. Nah itu ya, ini juga pengalaman ya caranya ini. Nanti kalau sudah terpasang, misalkan dia terlalu kenceng, itu kenceng artinya dia jepit, terlalu tekanannya terlalu jepit ke bagian master rem, itu kita bisa bisa panjangkan lagi dengan memutar seperti normalnya, jadi ke bawah dengan ditekan dengan obeng dia bisa muter, tapi kalau ke atas ketahan sama tadi pengunci itu nggak akan bisa. Nah ini contohnya kalau eh, memutar searah jarum jam ini nggak bisa, bisanya itu ke bawah. Setelan Pirodo itu kalau sudah dipasang penguncinya nggak bisa diputar ke atas, bisanya diputar ke bawah karena ke atas itu keganjel. Nah ini harusnya penguncinya jangan dipasang dulu baru diputar gitu kalau mau di kendorin atau dipendekin itunya. Nah ini kadang kalau ini efeknya kalau nggak pas itu setelannya, ini masang tromolnya jadi susah karena memang periodenya itu setelannya terlalu panjang. Ini sekarang dibuka dulu baut yang tadi buat buka tromol itu masih ada bautnya. Setelah dibuka baru dipasang. Nah ini kalau dilihat di bagian tromol itu masih mulus ya, tidak ada goresan-goresan yang panjang di dalamnya, tuh masih mulus ini, jadi masih bagus. Ini karena nggak bisa masuk harus di setel lagi di bagian setelan periode ya, masih kurang 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 minimal atau kurang pendek tadi karena pas masangnya tidak diputar dulu. Ya mumpung dilepas ini roda bagian dalamnya kita cuci dulu, kan susah kalau udah terpasang nyuci bagian sini susah, kalau nggak di tukang cuci itu kan kalau diangkat tuh mobilnya, kalau di rumah nggak bisa nyuci bagian dalamnya, sekalian aja dicuci.
Jadi cara masang bannya, pertama kita masukkan dulu ke bautnya ya. Baru kita pasang bautnya, ya dikencangkan sekedarnya, belum nggak bisa dikencang sekali karena kalau pakai kencang mau diputer pasti ikut muter karena posisi masih didongkrak. Nanti kalau sudah dipasang bautnya, baru dikencengin sekedarnya, baru dongkraknya kita turunkan. Kalau sudah diturunkan, baru kita kencengkan, uh, baru yang selayaknya ya. Jadi kalau sudah diturunkan dongkraknya, nanti kita kencangkannya juga hanya menggunakan tangan, tidak perlu menggunakan misalnya pipa yang panjang biar kenceng, itu nggak perlu. Tapi cukup dengan tangan, set set itu nanti, karena ini kalau pas jalan itu nanti otomatis dia akan tambah kencang sendiri itu. Kita kalau membuka itu dipasang bautnya pakai tangan aja, tapi pas pas buka tadi kayak kenceng banget, itu harus pakai alat bantu. Padahal pas masangnya itu cuman pakai tangan, ngencenginya itu pakai tangannya aja, set gitu. Nah, para sahabat semua, sekian saja. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.